Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, kita akan masuk ke materi tentang penguraian sandi. Kalau pada minggu sebelumnya kita telah belajar tentang pembuatan sandi, nah sekarang hari ini kita masuk ke penguraian sandi. Sebelum masuk ke penguraian sandi, akan saya jelaskan dulu tentang konsep kekongruenan. Berikut definisinya. Misalkan saya punya M bilangan bulat positif, kemudian A dan B bilangan bulat sembarang. Jika A kongruen B mod M atau A ditulis notasinya seperti ini, A kongruensi B mod M, maka akan terdapat K bilangan bulat sedemikian sehingga A min B sama dengan K kali M. Nah, berikut ada contoh di sini. 7 kongruensi dengan 2 mod 5. Nah, ini kenapa? Kalau kita balik ke definisi yang ini di atas tadi, maka akan terdapat satu elemen bilangan bulat sedemikian sehingga 7 min 2 sama dengan 5. Bisa saya tulis jadi 1 dikalikan dengan 5. Kemudian yang B, min 1 kongruensi dengan 25 mod 26. Ini kita bisa dapatkan min 1 itu ada di bilangan bulat sedemikian sehingga bisa saya tuliskan min 1 min 25 itu sama dengan min 26. Ini bisa saya tulis jadi min 1 dikalikan 26. Kemudian yang bagian C, 12 kongruensi 0 modulo 4. Nah, di sini kita bisa menyatakan bahwa terdapat 3 elemen bilangan bulat sedemikian sehingga 12 dikurangi 0 sama dengan 12 sama dengan 3 kali 4. Kemudian kalau saya punya kekongruensi linier 3x kongruensi 4 modulo 5, sekarang kalau x-nya kita ganti dengan 3, apakah pernyataan di atas menjadi benar? Ya, kita coba ya. Kita substitusikan di sini 3, x-nya kita ganti dengan 3. Ini hasilnya sama dengan 9. Nah, 9 itu apakah kongruensi dengan 4 modulo 5? Kita bisa gunakan definisi yang sebelumnya. Berarti dapat saya tulis 9 min 4 ini sama dengan 5. 5 itu saya bisa tulis 1 dikalikan 5. Ya, jadi kita punya ada angka 1 elemen bilangan bulat sedemikian sehingga nanti 9 dikurangi 4 sama dengan 5 sama dengan 1 dikalikan 5. Nah, sekarang apakah x-nya ada yang lain selain dengan 3? Ya, Anda bisa coba-coba nanti di sini Anda mencari nilai x yang memungkinkan. Kalau Anda substitusikan ke dalam persamaan ini, nanti akan memenuhi. Saya lanjutkan. Kemudian suatu kekongruenan linier AX kongruensi B modulo M akan mempunyai solusi jika dan hanya jika ada bilangan bulat X dan K yang memenuhi persamaan AX min B sama dengan K kali M. Nah, ini seperti yang tadi ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau saya punya ini 2E kongruensi 4 modulo 7. Katanya dia itu mempunyai solusi, yaitu 2. Kenapa? Ya, di sini kalau saya masukkan 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini dia akan kongruensi dengan 4 mod 7. Kenapa? Karena saya punya ada 0 elemen bilangan bulat sedemikian sehingga 4 gunakan sifat yang tadi 4 min 4
sama dengan 0. 0 itu bisa saya tulis jadi 0 kali 7. Artinya apa di sini? Jadi kita bisa sebutkan 2 merupakan solusi dari kekongruenan 2x 4 modulo 7. Kemudian contoh berikutnya. Sekarang 2x kongruensi 1 modulo 4 itu tidak mempunyai solusi. Nah, ini kira-kira kenapa? Kalau kita gunakan definisi yang tadi, berarti kita menuliskan, bisa kita tuliskan 2x min 1 itu sama dengan k dikali 4 untuk suatu k elemen bilangan bulat. Nah, di sini kalau Anda perhatikan 2x min 1 ini hasilnya pasti selalu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu kira-kira apakah bisa dituliskan dalam bentuk k kali 4? Ya, saya rasa tidak bisa ya. Jadi, Anda bisa menuliskan karena tidak ada k elemen bilangan bulat yang memenuhi kongruen 2x kongruensi 1 modulo 4. Nah, di sini maka kongruensi 1 modulo 4 ini tidak mempunyai solusi. Kemudian kita punya 2x kongruensi 4 modulo 6. Nah, di sini katanya mempunyai 2 solusi. Kira-kira apa ya? Ya, kalau kita gunakan definisi tadi, 2x min 4 ini akan sama dengan k kali 6. Nah, kira-kira Anda bisa mencari nih x-nya kira-kira berapa yang memenuhi ya? Kalau saya ambil x-nya sama dengan 2, apakah ini benar? Kita cek. Maka saya punya 2 dikalikan 2 min 4 itu sama dengan 0. Nah, 0 ini bisa saya tulis jadi 0 dikalikan 6. Berarti x sama dengan 2 merupakan solusi. Kemudian kira-kira berapa lagi ya? Oh, bisa x sama dengan 5. Coba kita cek. Jadi di sini 2 dikalikan 5 dikurangi 4. Itu akan sama dengan, ini 10 kurangi 4 sama dengan 6. 6 itu bisa saya tulis jadi 1 dikalikan 6. Jadi, kita bisa berkesimpulan di sini. 2x kongruensi 4 modulo modulo 6 mempunyai solusi yaitu x sama dengan 2 dan pada saat x sama dengan 5. Dari sini sampai sini bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian masuk ke suatu teorema di sini. Nah, di sini jika saya punya FPB dari A dan M, nih ya, tidak membagi habis B, maka kekongruenan linear AX kongruensi B mod M itu akan tidak mempunyai solusi. Nah, di sini kita punya contoh. Saya punya 6X kongruensi 7 modulo 8.
Nah, langkah pertama kita harus mengecek dulu FPB dari 6 dan 8 berapa. Ternyata kita dapatkan FPB-nya adalah 2. Dan menurut teorema, 2 itu tidak membagi habis 7. Karena di sini kan B-nya 7 ya. Maka 6 kongruensi 7 modul 8 tidak mempunyai solusi. Kemudian ada lagi teorema, jika FPB dari A dan M sama dengan 1, maka kekongruenan linear AX kongruensi B mod M memiliki tepat satu solusi. Nah, di sini ada contoh nih. Tentukan solusi dari 14X kongruensi 27 modulo 31. Ya, langkah pertama kita harus mengecek FPB dari 14 dengan 31. Kita cek FPB dari 14, 31. Saya hapus dulu. 31, ini hasilnya berapa? Apakah dia sama dengan 1? Kalau Anda cari, nanti ini memang hasilnya 1 ya, karena dia saling relatif prima. Nah, setelah itu, kalau dia FPB sama dengan 1, kita bisa menggunakan teorema ini. Katanya, kalau FPB sama dengan 1, maka dia memiliki tepat satu solusi. Dan sekarang, kita bisa menggunakan 14X min 27 sama dengan K kali 31. Nah, kira-kira X-nya berapa yang bisa memenuhi? Kalau nanti Anda coba-coba, nanti akan Anda dapatkan X-nya 13 ya. Jadi, nanti kalau saya tuliskan di sini, ini kan hasilnya 14 dikali 13 itu 182. Saya tulis 182 dikurangi 27. Ini hasilnya adalah 155. 155 ini adalah, saya bisa tuliskan 5 dikali 31. Jadi artinya, kita bisa menuliskan jadi 13 gitu ya, merupakan solusi dari 14X kongruensi 27 modulo 31. Oke. Selanjutnya kita yang berikutnya, contoh kedua, kita akan mencari solusi dari 4X kongruensi 1 modulo 15. Nah, seperti tadi kita cek dulu 4 dengan 15, ini FPB-nya adalah 1. Sehingga menurut teorema kita bisa nyatakan 4X kongruensi 1 modulo 15 mempunyai satu solusi. Kemudian kita bisa gunakan definisi kekongruenan, berarti saya bisa tuliskan 4X min 1 ini harus sama dengan K dikalikan 15. Nah, X-nya kira-kira berapa? Kalau Anda hitung, ini akan kita dapatkan X-nya 4 ya. Kenapa? Karena saya tuliskan 4, saya kalikan dengan 4, min 1 itu sama dengan 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Atau bisa tuliskan 15 itu adalah ketiga. 1 dikalikan 15. Nah, di sini kita dapatkan jadi 4 merupakan
solusi dari kongruensi kongruensi 1 modulo 15. Kemudian ada suatu sifat gitu ya di sini. Jika FPB dari A dan M sama dengan 1, maka tadi kan kita katakan AE kongruensi 1 modulo M mempunyai tepat satu solusi. Nah, solusi itu kita sebut sebagai inverse dari A modulo M, ya, atau notasinya seperti ini. Kemudian A inverse modulo M dapat ditulis juga dengan pengertian AE kongruensi 1 modulo M. Dan sekarang ini ada latihan. Coba Anda membuat suatu tabel jadi kalau ini A, ini inverse kita ambil angkanya misalnya dari 1 ya. Dari 1 inverse-nya berapa, 2 berapa, 3 berapa, sampai nanti Anda sampai yang ke-26 ya. Bagaimana inverse-nya berapa dengan menggunakan sifat-sifat yang ada. Saya akhiri untuk yang slide pertama ini. Anda dicoba dulu yang latihan untuk mencari inverse modulo.